Yes, berjumpa kembali dengan saya Pastor Toga Parlindungan Simanjuntak, KGC, Jakarta. Melanjutkan apa yang saya bicarakan dalam dua part sebelumnya, yaitu bicara tentang perubahan permanen. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33, firman Allah berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Perbedaan antara orang sukses dengan orang gagal adalah pada perbedaan kebiasaan-kebiasaan mereka. Kebiasaan baik adalah kunci dari semua kesuksesan. Dan kebiasaan buruk adalah pintu gerbang dari kegagalan. Kunci orang sukses adalah meniru kebiasaan orang sukses. Dan kunci orang gagal adalah meniru kebiasaan orang gagal. Yang ditiru bukan cara berpakaiannya, yang ditiru bukan cara gaya bicaranya. Tapi yang ditiru adalah karakter hidupnya, gaya hidupnya. Saat ini saya mengajak Anda semua untuk meniru kebiasaan Yusuf. Karena kita mendapati Yusuf memiliki jalan kehidupan yang sulit, tetapi Yusuf didapati sukses dalam kehidupannya. Kebiasaan Yusuf yang pertama, memiliki impian hidup yang kuat. Dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-6 dikatakan, "Karena kata Yusuf kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini." Saudara, sejauh mana engkau punya mimpi, sejauh itu juga engkau bisa bergerak dalam kehidupanmu. Kalau engkau nggak pernah punya mimpi, punya tujuan dalam kehidupan, maka engkau nggak akan pernah sampai kemana-mana. Kebiasaan hidup Yusuf yang kedua adalah suka cerita mimpinya kepada orang lain. Dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 dikatakan, "Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya." 37 ayat yang ke-9. "Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya." Saudara, kita tahu bahwa kisah Yusuf waktu dia menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya membenci dia. Kalau kita punya mimpi, seringkali kita takut untuk menceritakan mimpi kita kepada orang lain. Padahal salah satu kebiasaan Yusuf yang membuat dia sukses adalah suka menceritakan mimpinya kepada orang lain. Kebiasaan Yusuf yang ketiga, hidupnya dapat dipercaya. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6a dikatakan, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Waktu Yusuf ada di rumah Potifar, ia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Camkan baik-baik. Kebiasaan Yusuf yang keempat, sikap yang baik, sopan, dan santun. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6b dikatakan, "Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya." Yang terpenting di sini, manis sikapnya, ramah, sopan, rendah hati. Apakah saudara-saudara memiliki kebiasaan ini? Mendahulukan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, sikap yang sopan. Kebiasaan Yusuf yang kelima, berpikir positif dalam segala hal. Dalam Kejadian pasal 45 ayat yang kelima dikatakan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf menyampaikan perkataan ini kepada saudara-saudaranya yang menjual dia, yang berencana untuk membunuh dia, yang menganiaya dia, yang memisahkan Yusuf dari bapak yang dia cintai. Dia tahu bahwa Allah punya rencana dalam kehidupannya, sehingga senantiasa dia berpikir positif dan dia berkata, "Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului
kamu ke sini. Dan jika Anda meniru kebiasaan Yusuf selalu berpikir positif, maka kesuksesan ada dalam kehidupan Anda. Dan saya akan mengakhiri dengan pernyataan ini. Ada dua jenis pemimpi. Yang pertama adalah pemimpi tanpa tindakan, hanya berhayal dan bermalas-malasan. Tapi ada pemimpi yang kedua, pemimpi yang disertai dengan tindakan. Mengakhiri pesan yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah memiliki impian yang kuat. Yang kedua, suka cerita mimpinya kepada orang lain. Yang ketiga adalah dapat dipercaya. Yang keempat, sikap yang baik, sopan dan santun. Yang kelima, berpikir positif dalam segala hal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Milikilah kebiasaan-kebiasaan seperti kebiasaan Yusuf. Dan saya percaya saudara-saudara akan mendapati hidupmu berhasil karena kebiasaan-kebiasaan hidupmu yang berubah menuju kepada perubahan yang permanen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.